Ya pemirsa, acara 100 ekonom Sarasehan telah selesai di mana masing-masing baca pres yakni Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar telah menyampaikan visi dan misi masing-masing. Di mana diantaranya ada tentang penuntasan kemiskinan, kemudian juga penuntasan ataupun meminimalisir kesenjangan sosial dan juga blue hingga green economy. Nah, terkait dengan hal ini saya sudah bergabung bersama dengan Ibu Nina Sapti selaku ekonomi. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Ibu, tadi kan masing-masing baca pres memang sudah menyampaikan visi dan misi masing-masing. Terkait dengan hal ini, apakah ada tanggapan dari Ibu sebagai seorang ekonom? Ya, ketiganya sangat menarik ya memaparkan bahwa visi misi mereka ke depan seperti apa, tapi yang paling penting kita harus ngelihat apakah mereka memahami struktur ya, pengambilan keputusannya juga. Karena kalau kita lihat kan ini yang ditampilkan seringkali hanya hasil akhir, ingin mencapai apa. Ya, jadi kalau tanggapan saya di sini yang lebih penting sebetulnya pada saat implementasi apakah rencana tadi mempunyai proses yang tepat supaya tercapai karena kita punya pengalaman di berbagai sebelumnya ada pemilu itu selalu janjinya kan indah-indah gitu ya, tapi begitu saat implementasi terlihat sekali bahwa janji yang indah itu tidak gampang diimplementasikan karena pada saat di lapangan ada penyimpangan yang tidak dimonitor di atas gitu ya. Jadi konsistensi antara rencana sampai implementasi itu yang nggak terjadi, lalu ketika tidak tercapai sasarannya tidak dievaluasi kesalahannya di mana, jadi dianggap lewat ya, tidak ada evaluasi yang untuk memperbaiki. Contohnya apa? Di masa lalu kita dengar untuk pertanian supaya nanti kesejahteraan naik, diinginkan akan dibagi traktor, rakyat akan sejahtera, ada pupuknya, ada pupuk bersubsidi itu gitu ya. Yang kita dengar kan swasembada pangan akan dicapai seperti itu Kemendarian. Nah, pada saat ditanyakan ke petani, kita dapatkan gambaran, oh per traktor itu ternyata prosesnya agak panjang, bahwa itu hanya nyewa dan seterusnya, sehingga petani juga nggak tertarik. Lalu bagaimana tentang pupuk juga nggak kebagian. Nah, ini kan permasalahan bukan baru ya, jadi sesuatu yang nggak tercapai bukan baru, termasuk bansos. Bansos juga begitu harusnya untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga yang terlihat hasilnya ketimpangan. Apakah para capres bisa mengevaluasi kesalahan itu? Nah, kalau kita dengar dari ketiga tadi, kita bisa menilai mana yang hanya menceritakan hasil akhir ya, jadi dan yang mana yang mau cerita proses gitu ya. Jadi kalau kita lihat hati-hati di sini misalnya pada saat Pak Prabowo menyampaikan target, karena ini kan target yang sudah dicapai di rencana pembangunan yang berjalan, maka kita kan harus hati-hati karena targetnya tinggi itu ya, sekian persen. Lalu bagaimana mencapai kesasarannya? Yang ada programnya saja, tapi pencapaiannya kan tidak dibicarakan ya. Jadi yang dibicarakan delivery-nya nanti sekian juta. Nah, ini kan baru proses ya. Jadi hasil akhirnya harusnya pengentasan kemiskinan. Itu yang dianggap akan terjadi dengan sendirinya, padahal tidak. Ketika prosesnya tidak tepat, maka penyimpangan itu kan harus jelas di mana terjadi proses penyimpangan. Nah, kalau kita lihat Pak Ganjar juga demikian, ada ekonomi hijau, ekonomi green tadi ya, itu programnya ada begitu ya. Tetapi kita ingin apakah yang menerima tepat sasaran tadi di mana begitu ya. Pembicaraannya pada konteks mikro terlihat bagus, tapi pada saat makro tidak, itu banyak hal yang salah dalam proses ya. Nah, pada saat Pak Anies, beliau dengan hati-hati juga menjelaskan, ini model-model mikronya dia kasih contoh studi kasus dia di DKI Jakarta gitu ya. Jadi ada katakanlah kampung susun, ada ibu-ibu PKK begitu. Ini kalau saya lihat jelas ada penjelasan bagaimana supaya tercapai delivery-nya begitu ya. Nah, saya pikir masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi kita mengharapkan proses ini kan proses untuk menjelaskan pada masyarakat apakah kita hanya percaya dengan janji yang menunjukkan hasil akhir atau kita akan mempertanyakan prosesnya seperti apa sehingga nanti kira-kira janji itu bisa dipenuhi. Cara lain tentu menilai yang masa lalu. Kenapa nggak tercapai masa lalu? Toh sudah hal yang sama yang ditargetkan. Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi 7% itu kan sudah lama ya dijanjikan atau 6%. Nah, yang perlu ditanyakan ke depan perubahan apa untuk memperbaiki masa lalu yang salah gitu ya atau yang tidak tepat sasaran. Terima kasih Bu Nina Sapti, sangat menarik sekali dialog kita hari ini. Saya doakan sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bu. Itulah dialog saya dengan Ibu Nina Sapti selaku ekonom dari Universitas Indonesia.